Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, Ibu Eka Yulianti, SEMSI CRPCTT, yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Sabita Halimatuh Zahro, Irmawati, Salsa Nabila Tania, Aldo Rianto Supendi, Zulfa Tunimah, dan Muhammad I. Kusniawan, serta saya sendiri Abelia Febriana. Dan untuk presentasi kami pada hari ini membahas mengenai analis abnormal return dengan metode event study pada sektor pariwisata terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, studi pada emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Pasar modal mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara dan dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi, politik, serta sosial. Salah satu metode untuk menganalisis dampaknya terhadap harga saham adalah event study, yang mengukur perubahan abnormal return atau selisih antara return aktual dan return yang diharapkan. Peristiwa besar seperti kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 berpotensi mempengaruhi pasar modal, terutama sektor pariwisata. Kedatangan Paus sebagai pemimpin umat Katolik dunia membawa dampak ekonomi seperti peningkatan kunjungan wisatawan ke tempat bersejarah dan religius yang mendukung sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan abnormal return pada saham sektor pariwisata di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selama kunjungan tersebut, memberikan wawasan tentang respons pasar terhadap peristiwa besar, serta menjadi referensi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Rumusan masalah 1. Apakah terdapat abnormal return yang signifikan pada saham-saham sektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? Yang kedua, bagaimana perbedaan abnormal sebelum, selama, dan setelah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? Terus ada tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return yang signifikan pada saham-saham sektor pariwisata yang terdapat di BI selama periode kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Yang kedua, untuk membandingkan abnormal return pada saham-saham sektor pariwisata sebelum, selama, dan setelah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Selanjutnya ada efisiensi pasar. Menurut Efficient Market Hypothesis Fama 1970, pasar dianggap efisien jika harga sekuritas secara cepat mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Fama 1970 mengklasifikasikan pasar efisien menjadi 3 bentuk, yaitu ada efisien bentuk kuat, strong form. Harga sekuritas mencerminkan semua informasi, baik publik maupun privat. Efisiensi bentuk semi kuat, semi strong form. Harga sekuritas mencerminkan informasi publik seperti laporan keuangan dan data historis yang wajib dipublikasikan oleh perusahaan sehingga tersedia untuk publik. Ketiga, ada efisiensi bentuk lemah. Harga sekuritas hanya mencerminkan informasi historis tanpa menunjuk arah harga di masa depan. Metode event study diperkenalkan oleh Dolly di tahun 1933 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ball and Brown di tahun 1968, Bever di tahun 1968, dan yang terakhir oleh
Fama et al. Di tahun 1969. Metode ini digunakan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa dengan menghitung abnormal return. Metode event study ini sering digunakan dalam riset keuangan seperti pengumuman earnings, IPO, merger dan akuisisi, stock split, peristiwa politik, dan yang terakhir ada variabel ekonomi makro. Penelitian event study berdasarkan tujuannya dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama ada uji kandungan informasi, nomor 2 ada uji efisiensi pasar, dan yang selanjutnya ada evaluasi model, yang terakhir penjelasan matriks. Dan untuk penelitian kami masuk ke dalam kategori pertama, yaitu uji kandungan informasi. Menurut McWilliams dan Siegel di tahun 1997, terdapat 3 asumsi dalam metode event, yaitu yang pertama ada market efficiency, yang kedua ada unanticipated event, dan yang terakhir ada confounding effect. Yang selanjutnya ada abnormal return. Abnormal return adalah perbedaan antara return yang diperoleh dengan return yang diharapkan, yang dapat digunakan untuk mengamati reaksi harga saham terhadap informasi apabila nilai return normal lebih kecil dari nilai return yang diharapkan, maka akan mendapatkan hasil abnormal return negatif. Tandelin di tahun 2017. Abnormal return terjadi ketika banyak investor mampu memperoleh return di atas normal karena kecepatan mereka memperoleh dan mengelola informasi di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi. Baik, selanjutnya tahapan mencari abnormal return. Tahap 1 menghitung actual return, RIT sama dengan PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Tahap 2 menghitung expected return, RIT atau expected return sama dengan total RIT dibagi T. Tahap 3 menghitung abnormal return, ARIT sama dengan RIT dikurang ARIT atau expected return. Tahap 4 menghitung rata-rata abnormal return. AART sama dengan total ARIT atau abnormal return untuk sekuritas I pada hari ke T dibagi K, yaitu jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan dari abnormal return pada perusahaan yang kami analisis. Yang pertama ada PT Panorama Sentra Wisata Tbk atau PANR. Di kolom kedua ada estimate period. Kita memulai analis dari 20 hari sebelum peristiwa, yaitu dari tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024. Dan untuk close price-nya kami mendapatkan data dari Yahoo Finance. Kemudian kami menghitung untuk hasil returnnya, dihitung menggunakan rumus PT min 1 per PT min 1. Untuk mencari return kita didapatkan dari close price sebelumnya. Di sini saya akan memberikan contoh di T min 24, yaitu 450 dikurangi 440 dibagi 440 dan menghasilkan return sebesar 0,02273. Setelah mendapatkan semua return, kemudian kita jumlahkan dan rata-ratakan. Selanjutnya kita menghitung atau mencari abnormal return-nya dengan cara return dikurangi expected return. Saya akan memberikan contoh di T-4, yaitu 0,00444 dikurangi 0,00148 dan menghasilkan abnormal return sebesar 0,00297. Dan di hari H-nya, yaitu tanggal 3 September, perhitungannya juga sama dan mendapatkan hasil abnormal sebesar minus 0,00148. Jika abnormal return negatif, maka pengembalian saham pada hari biasanya lebih kecil dibandingkan dengan pengembalian yang diharapkan. Dan sebaliknya, jika abnormal return positif, artinya
pengembalian saham pada hari tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan pengembalian yang diharapkan atau expected return. Selanjutnya ada PT Sunter Lakeside Hotel Tbk atau SNLK dengan expected return-nya minus 0,00353 dan abnormal return-nya minus 0,02425, yang artinya pengembalian saham lebih kecil dibandingkan dengan pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya ada PT Hotel Fitra International Tbk atau FITT, di mana expected return-nya sebesar 0,0057 dan abnormal return-nya sebesar minus 0,00057, yang artinya pengembalian saham lebih kecil dibandingkan dengan pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya ada PT Express Hotel Tbk atau EAST, di mana expected return-nya menghasilkan minus 0,00806 dan abnormal return-nya menghasilkan 0,01633, yang artinya pengembalian saham lebih besar dibandingkan dengan pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya yang terakhir ada PT Hotel Shahid Jaya International Tbk atau SHID, yang dimana menghasilkan expected return sebesar 0,00944 dan menghasilkan abnormal return sebesar minus 0,02499, yang artinya pengembalian saham lebih kecil dibandingkan dengan pengembalian yang diharapkan. Baik, selanjutnya metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah bentuk penelitian yang utamanya mengolah data berupa angka-angka serta menggunakan metode pengujian statistik. Dalam konteks ini, metode yang digunakan adalah event study. Lalu metode pengumpulan datanya yang digunakan adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang diperoleh dari laman Yahoo Finance dan website Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses secara langsung melalui internet. Lalu untuk teknik analisis datanya ada 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji one sample t-test dan Wilcoxon Sign Rank Test, yang ketiga uji paired sample t-test dan paired Wilcoxon Sign Rank Test. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel, penelitian kami mencakup beberapa saham emiten yang tergabung dalam sektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian kami mengambil dari 5 saham teratas dengan kenaikan harga terbesar sepanjang tahun berjalan 2023. Perusahaan tersebut diantaranya yang pertama PT Panorama Sentra Wisata Tbk dengan kode saham PANR, yang kedua PT Sunter Lakeside Hotel Tbk dengan kode saham SNLK, yang ketiga PT Hotel Fitra International Tbk dengan kode saham FITT, yang keempat PT Esparge Hotel Tbk dengan kode saham EAST, yang kelima PT Hotel Shahid Jaya International Tbk dengan kode saham SHID. Untuk selanjutnya, sumber data dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini digunakan periode estimasi atau estimation period selama 20 hari dan periode peristiwa atau event period selama 15 hari, yaitu 7 hari sebelum peristiwa, 1 hari tanggal peristiwa, dan 7 hari setelah peristiwa. Seperti gambar yang tertera di sini, periode estimasi selama 20 hari pada tanggal 26 Juli 2024, dan periode peristiwa T-7 pada tanggal 23 Agustus 2024, dan T0 atau pada saat kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 September 2024, dan T+7 pada tanggal 12 September 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas, di mana untuk uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, ada 2 persamaan di mana jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima, yaitu data berdistribusi normal.
Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yaitu data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya merupakan hasil output dari pengujiannya. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang Shapiro-Wilk, di mana variabel TMI-N7 hingga T+3 dan AAR sebelum menunjukkan nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, yang berarti data berdistribusi normal. Sedangkan untuk variabel T+4, T+5, dan AAR sesudah memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 pada Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk, yaitu menunjukkan bahwa data pada variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada uji one sample t-test. Untuk uji one sample t-test ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel secara signifikan berbeda dari nilai tertentu. Untuk hipotesisnya, yang pertama untuk H0, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Sedangkan untuk H1-nya, terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dari hasil analisis, kami didapatkan untuk p-value 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah kunjungan Paus Fransiskus diperoleh nilai signifikan masing-masing lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada perusahaan-perusahaan sektor pariwisata sehubungan dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kemudian, kami juga meneliti dari hasil uji normalitas tadi, terdapat data yang tidak berdistribusi normal pada periode peristiwa, yaitu pada data T+4 dan pada data T+5. Maka kami mengujinya menggunakan Wilcoxon Side Rank Test, yaitu nilai signifikansi untuk median abnormal return pada T+4 dan T+5 setelah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, masing-masing sebesar 0,500, yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima, yang menunjukkan bahwa kunjungan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dalam konteks abnormal return. Di sini juga kami menguji menggunakan uji pair sample t-test yang merupakan salah satu metode uji beda yang digunakan untuk menguji dan menganalisis perbedaan nilai suatu sampel sebelum dan setelah peristiwa atas perlakuan tertentu. Analisis yang kami gunakan ini menggunakan dua metode pengujian, yaitu pair sample t-test dan Wilcoxon Sign Rank Test, untuk menguji dengan perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada sektor pariwisata. Dan di sini untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada sektor pariwisata. Dan untuk H1-nya terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada perusahaan sektor pariwisata. Dan di sini untuk hasil uji pair sample t-test didapatkan hasil sebesar 0,077, lebih besar daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah kunjungan Paus Fransiskus. Namun, karena salah satu data yaitu average abnormal return sesudah atau AAR sesudah tidak berdistribusi normal pada uji normalitas, maka analisis ini dilanjutkan menggunakan pair Wilcoxon Sign Rank Test. Dan hasil ini didapatkan bahwa sample signifikan sebesar 0,043 lebih kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima, yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Baik, untuk kesimpulan presentasi kami pada kali ini, berdasarkan hasil analisis dari event study, penelitian ini menemukan bahwa abnormal return pada perusahaan sektor pariwisata di IHSG tidak menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan paired sample t-test dengan signifikansi 0,077 lebih besar daripada 0,05. Namun, analisis menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test pada data tidak berdistribusi normal menunjukkan perbedaan signifikan, yaitu asymptotic signifikan sebesar 0,043 kurang dari 0,05. Secara keseluruhan, meskipun uji parametrik tidak menunjukkan dampak yang signifikan, uji non-parametrik mengindikasikan bahwa kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki dampak signifikan pada abnormal return yang mencerminkan proses respons pasar yang heterogen di sektor pariwisata.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menjadi pelajaran baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.